Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkataan ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota ini, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa Daud memandang ringan akan dosa. Kejahatan yang dilakukannya dianggapnya sebagai hal yang biasa. Bahkan ia berusaha menghibur hati Yoab, panglima perangnya, dengan kata-kata yang seperti di atas. Rupanya Yoab merasa bersalah karena telah mengorbankan pasukannya. Bukan hanya Uria, tetapi juga beberapa tentara yang merupakan anak buah Daud. Yoab memang telah dengan sengaja membuat mereka mati sia-sia, meskipun hal itu atas perintah Daud. Semuanya itu ia lakukan demi menutupi kejahatan atasannya itu. Dan bisa jadi bahwa Yoab pun belum tahu tentang apa yang terjadi antara Daud dan Batsyeba. Ironisnya, Daud memandang kematian Uria dan para tentara itu sebagai sesuatu yang biasa dan ringan seperti dalam ayat 25. Akan tetapi, Tuhan melihat apa yang telah Daud lakukan itu sebagai kejahatan di mata Tuhan, seperti dalam ayat 27. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita mengetahui bahwa tidak ada dosa dan kejahatan yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena itu, betapapun seseorang menyembunyikan dosanya serapat mungkin, tentu suatu saat Tuhan pasti akan singkapkannya. Karena itu, janganlah kita memandang ringan akan dosa, dan hendaklah marilah kita mengakui, menyesali, dan bertobat dari dosa kita. Sebab Tuhan menerima pertobatan yang tulus. Sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat 8-10 jelas dikatakan di sana. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.